Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 4 MI Ataqwa 28 yang Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan juga tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pelajaran SKI, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini pembahasan yang akan Bapak sampaikan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bapak akan menyampaikan 3 pembahasan. Yang pertama, sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, proses hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Yang ketiga, nilai-nilai positif hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Oke, kita mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang pertama adalah kebencian dan upaya pembunuhan Rasulullah SAW. Para pemuka dan kalangan bangsawan Quraisy merupakan penentang Islam yang paling gigih. Para pembesar Quraisy secara terang-terangan menentang apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Penyiksaan itu dilakukan kepada para sahabat agar kembali menjadi kafir, seperti yang dilakukan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat terlebih dahulu untuk pergi ke Madinah. Ketika kaum musyrikin Mekah mendengar rencana tersebut, mereka sangat marah dan berusaha merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Rencana pembunuhan tersebut dilakukan di Darun Nadwah. Yang kedua adalah adanya baiat atau perjanjian Aqobah. Baiat atau perjanjian Aqobah terjadi 2 periode atau 2 kali. Untuk baiat Aqobah pertama terjadi pada tahun ke-12 setelah kenabian, yang terdiri dari 12 orang suku Aus dan Khazraj yang berikrar atau berjanji di hadapan Rasulullah SAW. Adapun isi baiat atau perjanjian Aqobah pertama, yaitu 1. Tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak akan mencuri. 3. Tidak akan berzina. 4. Tidak akan membunuh anak-anak. 5. Tidak berbuat kebohongan. 6. Tidak akan mengkhianati Rasulullah SAW. Adapun baiat Aqobah kedua terjadi pada tahun ke-13 setelah kenabian, yang terdiri dari 75 orang dari Madinah yang berikrar atau berjanji di hadapan Rasulullah SAW. Isi dari baiat Aqobah 2 diantaranya adalah 1. Menaati Rasulullah SAW baik senang ataupun susah. 2. Menafkahkan harta baik lapang ataupun sempit. 3. Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. 4. Tetap teguh di jalan kebenaran. Dan yang kelima, melindungi Rasulullah SAW dari segala ancaman. Itulah yang terjadi pada baiat Aqobah 1 dan baiat Aqobah 2. Dan adapun sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Madinah untuk yang ketiga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 100.
yang berbunyi, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah bunyi dari Quran surat An-Nisa ayat 100, yang artinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah. Adapun sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah untuk yang keempat adalah Madinah tempat paling tepat untuk hijrah. Nah, inilah sebab-sebab dari Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kita lanjut kepada pembahasan kedua atau pembahasan berikutnya, yaitu proses hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Pada tengah malam tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berangkat meninggalkan kota Mekah. Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran pemuda kafir Quraisy di Gua Thur selama 3 malam. Selama berada di Gua Thur, tiada yang mengetahuinya kecuali Abdullah, Aisyah, Asma, dan pembantunya Amir bin Fuhairah. Abdullah bertugas menyampaikan berita yang terjadi di kota Mekah, sedangkan Asma bertugas membawa bekal makanan dan susu hasil perahan dari kambing-kambing yang digembalakan Amir bin Fuhairah. Setelah situasi aman, Rasulullah SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan dan beristirahat di wilayah Quba pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah. Di Quba, Rasulullah SAW membangun masjid yang pertama yang dikenal dengan Masjid Quba. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan tiba di kota Madinah dengan selamat pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal tahun ke-1 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Sesampainya Rasulullah SAW di kota Madinah, yang dilakukannya adalah: 1. Mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj. 2. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Dan yang ketiga, membangun masjid sebagai pusat dakwah Islam. Inilah proses hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada pembahasan yang ketiga atau pembahasan berikutnya, yaitu nilai-nilai positif hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Yang pertama, perjuangan selalu membutuhkan pengorbanan. Yang kedua, agar memperoleh keberhasilan harus didahului oleh kerja keras. Yang ketiga, peristiwa hijrah telah menyatukan kekuatan kaum muslimin. Dan yang keempat, peristiwa hijrah telah memperkuat keyakinan kaum muslimin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang menolong agama Allah pasti ditolongnya. Inilah 4 nilai-nilai positif hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Dan selanjutnya, untuk tugas hari ini adalah menyalin ulang pembahasan tentang sebab-sebab Rasulullah SAW hijrah ke Madinah yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Inilah
materi sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah yang harus kalian salin ke dalam buku tulis SKI kalian masing-masing. Demikian materi untuk pelajaran SKI hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah pengetahuan kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.